orang yang sakit ya, yang orang ada sakit tertentu gitu. Jadi emang nanti itu bagus tuh Bu untuk ditanyain tuh, karena orang perlu tahu tuh. Jangan sampai mereka nggak tahu mereka ada penyakit apa, malah salah atau gitu ya Bu, gara-gara ya terus mereka puasa. langsung mau ikut intermittent fasting tanpa konsultasi dulu gitu. Nah itu mungkin bisa beresiko juga. Jadi tetap ada rambu-rambu sih. Jadi nggak cuma kalap makan ya ketika habis puasa, tapi jangan kalap puasa ya. Jangan kalap puasa. Pengen kurus, pengen sehat, terus puasanya ngawur gitu juga bahaya. Ya, jadi orang itu suka, kadang-kadang motivasinya juga suka keliru sih. Mau puasa tujuannya tuh murni untuk maunya weight loss aja gitu. Padahal sebetulnya weight loss itu sendiri sih side effect ya, lebih ke side effect dari semua puasa sih. Puasa tuh manfaatnya jauh lebih banyak daripada sekedar weight loss. Tapi kalau kita melakukan puasa dengan baik, termasuk intermittent fasting ini dengan benar, weight loss itu pasti konsekuensinya. Weight loss permanen, weight loss yang benar gitu, yang bukan drastis ya, bukan drastis malah bahaya kan kalau drastis juga. Ini malah gradual, malah safe dan permanen hasilnya kalau kita lakukan dengan benar sih. Oke. Iya. Puasa kan kewajiban, Bu. Bonusnya turun berat badan. Iya. Bonus ya Mbak En ya. Jadi ya, sebutannya bonus. Turun berat badan berapa Mbak En? Jadi kemarin Mbak En. Habis lebaran naik lagi. Tapi khusus Mbak Enda ada pakai disclaimer tadi loh, nggak dilarang dia puasa. Oh iya. Ada disclaimer. Mbak Enda kok nggak kelihatan wajahnya? Iya, aku nggak buka kamera, nanti ketahuan. Kalau buka kamera langsung confirm Mbak bahwa dia memang disclaimer Mbak. Aduh. Pas foto aja Mbak. Oke, jadi ini kita nanti jam 9.55 akan mulai admit peserta gitu, Bu. Mulai admit peserta nanti akan Jessica akan screen share welcome banner gitu, nanti sambil admit peserta, baru nanti aku akan masuk opening, nanti akan sapa-sapa Bu Susan juga. Gitu. Oke, siap. Siap.
Membawa semangat nasihat Demokritus, lahir sebuah gagasan untuk membangun bangsa. Indonesia Belajar. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para pengajar yang ahli di bidangnya. Segera download. Bangsa Indonesia, belajar bersama Indonesia Belajar, demi Indonesia maju.
Baik, selamat pagi sahabat pembelajar. Semoga Anda selalu bahagia, sehat, dan semangat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Kali ini bersama saya, Rana Kamila. Kebetulan ini hari pertama saya sebagai moderator di Indonesia Belajar ini. Nah, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan oleh para narasumber yang terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile apps yang dapat di-download melalui Google Play Store ataupun Apple App Store, juga bisa diakses melalui website indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, untuk seminar online di pagi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Susan Hartono, MS CCHT, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Bu Susan. Selamat pagi, Bu Rana. Selamat pagi. Gimana, Bu, kabarnya pagi ini? Baik, baik sekali. Baik, semoga sehat-sehat selalu ya, Bu. Ya. Udah semangat nih ya, Bu, untuk menyampaikan seminar hari ini ya, Bu? Ya, semangat, Mbak. Oke, Bu Susan. Jadi, kepada sahabat pembelajar, saya ingatkan sebelumnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Nanti kepada sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa melakukan mengetikkan chat melalui Zoom Room Chat yang tersedia, dan nanti akan dibacakan ketika sesi tanya-jawab, ataupun dapat berinteraksi langsung juga nih dengan Bu Susan, gitu, dengan membuka mic dan juga buka videonya setelah dipersilakan oleh moderator. Gitu. Oke, Bu Susan. Jadi, hari ini kita mau membahas tentang apakah berpuasa itu sehat ya, Bu Susan ya? Ya, nah, benar, sebenarnya kalau yang saya lihat nih di flyernya, kita mau membahas tentang intermittent fasting nih pada khususnya. Sebenarnya intermittent fasting itu apa sih, Bu Susan? Ya, jadi intermittent fasting itu termasuk jenis puasa. Sebetulnya itu menekankan lebih ke time frame, jadi lebih restricted time frame. Jadi sebetulnya intermittent fasting itu fokusnya adalah di mana seseorang itu melakukan makan lalu stop makan within time frame atau window tertentu. Ada berbagai macam tipe intermittent fasting, dari yang levelnya ringan sampai yang berat, yang maksudnya agak ya untuk dilakukan advance. Kalau yang termudah dan yang pada umumnya itu dapat diterapkan oleh orang pada umumnya yang sehat ya, tentunya general population, dewasa, orang dewasa yang sehat, itu sering mengadaptasi yang namanya 16-8. Jadi sebetulnya intermittent fasting itu lebih ditekankan berapa jam kita boleh makan, berapa jam kita harus stop makan. Jadi ada formula yang namanya 16-8. 16-8 itu misalnya dalam 16 jam kita stop makan, lalu 8 jam itu adalah window di mana kita bisa makan. Nah, di luar itu masih ada banyak lagi, Mbak, macamnya. Jadi 16-8 itu yang paling simple sebetulnya. Lalu itu bisa dimodifikasi menjadi misalnya 18-6, lalu bisa menjadi 24, jadi 20 jam tanpa makan, 4 jam makan. Lalu bisa masih dimodifikasi lagi, misalnya 24 jam puasa total. Tapi itu hanya dilakukan misalnya dalam seminggu 2-3 kali saja. Lalu masih ada variasi lain lagi, misalnya 5-2. Jadi artinya 5 hari itu makan normal, lalu 2 hari itu makan tapi hanya sekitar 500 kalori saja dalam 2 hari itu. Gitu. Tapi dalam 1 minggu itu hanya terjadi 2 kali. Yang sangat-sangat limit kalorinya cuma 500 kalori. Kan Gitulah. ini Bu, saya pernah ada nih dengar salah satu programnya Deddy Corbuzier nih, namanya OCD gitu. Itu kan OCD itu kebetulan saya juga pernah nih Bu untuk mencoba OCD itu. OCD itu kan juga mirip nih sama yang Bu bilang tadi, ada time frame-nya gitu, ada jam-jam
kita boleh makan sama tidak boleh makan gitu Bu. Nah itu sebenarnya apakah OCD itu termasuk intermittent fasting juga atau beda? Iya, sebenarnya OCD itu termasuk intermittent fasting, Mbak. Termasuk. Jadi yang ditekankan di situ memang lebih ke time frame. Jadi intermittent fasting itu memang lebih ditekankan pada time frame-nya itu sendiri sebetulnya, dan tidak menekankan pada apa yang dimakan. Nah, oke, berarti pada waktunya ya sebenarnya. Lebih kepada restricted eating, iya. Jadi sebetulnya memang bisa terjadi berbagai macam penerapan ya, karena sebetulnya tidak diatur pola makannya di situ, dan jadi sebetulnya tidak bisa dibilang itu sebagai diet, karena diet itu sebetulnya pengaturan pola makan, jadi apa yang dimakan. Sedangkan intermittent fasting tidak mengatur itu. Nah, di satu sisi itu juga dapat menimbulkan berbagai challenge, sehingga seringkali juga dilakukan tidak selalu benar gitu loh caranya. Karena apa yang dimakan pada saat berbuka puasa itu sebetulnya adalah kunci keberhasilan untuk mendapatkan manfaat dari puasa itu sendiri. Oke. Jadi biasanya Bu, kalau untuk orang yang melakukan intermittent fasting itu kesalahan apa sih Bu yang biasanya sering nih orang melakukannya, padahal misalnya tujuan dia untuk weight loss misalnya gitu. Terus dia intermittent fasting nih untuk weight loss itu, tapi pada akhirnya ternyata tujuannya nggak tercapai. Itu sebenarnya pasti kan ada kesalahan tuh Bu dalam menjalankannya. Nah itu biasanya apa ya Bu kesalahan yang sering terjadi? Iya, jadi sebetulnya mungkin saya ingin menjelaskan dulu sebetulnya manfaat dari puasa itu sendiri, termasuk intermittent fasting ini ya. Dalam hal ini manfaat dari berpuasa yang bukan starvation. Yang perlu pertama-tama ditekankan di sini adalah berpuasa yang dimaksud di sini atau intermittent fasting secara khusus adalah masuk dalam sistem berpuasa yang short term. Jadi short term fasting. Halo. Ya. Jadi termasuk dalam short term fasting. Jadi bukan termasuk dalam extended fasting. Nah, itu yang perlu ditekankan dulu karena short term itu berbeda dengan yang istilahnya kelaparan atau starvation. Starvation itu biasanya definisi daripada masuk ke dalam kategori lapar atau starvation mood, itu biasanya terjadi di atas 72 jam. Atau 3 hari ke atas. Nah, yang termasuk dalam short term fasting, dalam hal ini termasuk intermittent fasting, itu biasanya dalam durasi kurang dari 2 hari. Jadi di bawah 48 jam. Nah, apabila masuk dalam kategori ini, terdapat berbagai manfaat kesehatan. Yang pertama, manfaat kesehatan itu ibaratnya gini, Mbak. Misalnya anggap aja siapa ya, Alex lah gitu. Seseorang bernama Alex. Dia sudah 3 jam melakukan project nih, non-stop full gitu ya. Project fokus. Terus dia udah selesai. Lagi mau istirahat sebentar, ditelepon bosnya. Terus dikasih kerjaan baru, project baru, yang harus dia selesaikan selama 3 atau 4 jam lagi. Jadi belum sempat tarik napas, udah dapat project baru, 3 atau 4 jam lagi. Terus selesai dong, 3 atau 4 jam itu akhirnya udah selesai, project keduanya dia. Terus dia lagi mau pulang nih, mau istirahat maksudnya, mau makan, mau istirahat, mau santai lah gitu. Ditelepon sama bosnya lagi, dikasih project ketiga, suruh kerjain lagi, another 3 jam lagi. Jadi dia nggak jadi pulang, dia kerjain lagi 3 jam lagi. Selesai 3 jam lagi, ditelepon lagi sama bosnya, suruh ngerjain project 3 jam lagi. Akhirnya nggak jadi tidur pun jadi nggak jadi. Nah, itu ibaratnya kalau tubuh kita nggak pernah dikasih break. Jadi, sering orang mengatakan kita harus makan sering. Setiap 2 jam, 3 jam nyemil, setiap 3 jam kita makan.
Sehingga tubuh kita tuh seperti Alex tadi, lagi mau break, lagi mau istirahat, bebenah, bebersih, cleaning, nggak ada kesempatan. Jadi ada tugas baru, ada tugas baru, ada tugas baru. Nah, itu yang terjadi. Kalau seseorang itu melakukan intermittent fasting, itu ibaratnya si Alex tadi diberikan waktu untuk istirahat. Lalu bisa me time dan bisa melakukan house cleaning. Kalau tubuh kita berarti bisa melakukan self-healing. Cleaning, self-healing dengan lebih efektif. So, manfaat intermittent fasting atau puasa yang short term in general itu pasti meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk melakukan self-healing. Nah, kalau tubuh kita mampu melakukan self-healing, itu pasti sistem imun kita meningkat. Sistem imun itu punya waktu untuk juga bebenah dan akhirnya improve. Nah, dalam tubuh kita itu ada yang namanya mikrobioma. Mikrobioma itu terdiri dari berbagai macam bakteri. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Bakteri jahat itu bakteri yang tidak baik lah ya, yang suka membuat kita sakit. Itu makanannya itu gula biasanya. Jadi kalau orang melakukan intermittent fasting dengan benar, syaratnya dengan benar, nanti kita akan bahas bagaimana berbuka puasa dengan benar, itu kita akan makan less sugar, pasti. Less junk food, less sugar. Sehingga yang akan terjadi adalah bakteri buruk yang biasanya menyebabkan penyakit, itu makin lama mati bakteri buruknya. Bakteri buruk berkurang. Sehingga kalau bakteri buruk berkurang, bakteri baik menjadi bisa bertumbuh makin banyak dalam tubuh kita. Nah, bakteri baik itu sangat bermanfaat untuk membantu kita, tubuh kita, berbagai kesehatan. Jadi, sistem imun kita pun sangat dibantu oleh bakteri baik tersebut. Tubuh kita mencerna, tubuh kita mengabsorpsi makanan, bahkan membentuk vitamin tertentu juga dibutuhkan bakteri baik tersebut. So, benefit berikutnya dari berpuasa adalah kita meningkatkan jumlah bakteri baik. Dan kita menurunkan jumlah bakteri buruk. Yang ujung-ujungnya itu akan meningkatkan sistem imun kita juga. Nah, kalau itu dilakukan dengan benar, maka yang akan terjadi inflamasi kita akan turun. Inflamasi secara keseluruhan akan turun, oksidatif stres kita akan turun. Begitu inflamasi kita turun, oksidatif stres kita turun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit degeneratif. Jadi, in the long run, kalau kita sering melakukan berpuasa dengan benar, tubuh kita akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit degeneratif, misalnya Alzheimer, Parkinson, kemudian cancer, kemudian diabetes, kemudian macam-macam sakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi, in the long run, itu akan sangat preventif sifatnya, membantu kita untuk lebih sehat secara umum. Kemudian, itu akan meningkatkan juga yang namanya growth hormone. Jadi, kalau kita mau awet muda, itu kita berpuasa dengan benar, itu akan membantu kita untuk menjadi awet muda atau anti-aging secara natural. Nah, jadi sebetulnya manfaatnya banyak sekali. Nah, kemudian tentu saja yang tadi Mbak Rana sempat bilang, banyak sekali orang ingin berpuasa untuk tujuan weight loss. Nah, jadi berpuasa yang benar, ujung-ujungnya bonusnya, seperti yang tadi Mbak Endah bilang, bonusnya itu weight loss. Betul. Nah sekarang apa yang terjadi kalau misalnya salah melakukannya ya? Tadi kan Mbak bertanya, contoh yang salah itu bagaimana? Sehingga weight loss tidak tercapai. Ya, kalau kita salah, weight loss tidak tercapai, manfaat kesehatan yang tadi itu juga tidak tercapai semua. Contoh yang sering terjadi kesalahan adalah berbuka puasanya bukan dengan makanan yang sehat. Nah, itu tipikal. Jadi, saat tidak dispesifik, kita boleh makan apa saja saat berbuka puasa, lalu ada sebagian dari kita akan berpikir, oh oke, berarti bisa berbuka dengan segala makanan yang bisa kita temui. Jadi, misalnya pas kita lagi di jalan, ketemunya itu misalnya fast food, ya kita makan fast food. Kemudian yang ada mungkin chips,
atau yang ada mungkin biskuit, kita makan biskuit dan chips. Kita makan processed food. Nah, itu sebetulnya keliru. Jadi, cara berbuka yang benar, kita harus tetap mempraktekkan yang namanya rule daripada clean eating. Jadi, clean eating itu apa? Clean eating itu adalah makan makanan yang sifatnya itu fresh, real food, jadi whole food, menghindari processed food, jadi bukan makan makanan yang diproses secara agresif, yang biasanya itu sering dikenal dengan istilah fast food, atau makanan yang dimasak dengan temperatur sangat tinggi dan berulang-ulang, dan juga tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat aditif. Jadi misalnya pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan lain sebagainya, MSG. Nah, itu bukan termasuk dalam clean eating, itu bukan whole food. Jadi kita perlu berbuka puasa dengan segala sesuatu yang whole food. Jadi makanan yang fresh, yang mendekati aslinya atau sealami mungkin, yang tidak mengandung pengawet, pemanis buatan, MSG, dan lain sebagainya. Lalu tentu saja mengandung berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Jadi bukan berarti kita berbuka puasa, lalu kita ngemil-ngemil dan snack-snack yang ada di aisle supermarket yang shelf life-nya biasanya lama. Gitu. Jadi bukan itu. Itu contoh kekeliruan. Lalu contoh keliru berikutnya itu kita makan terlalu banyak biasanya, Mbak. Jadi pada saat berbuka, terus kita kalap. Nah, biasanya itu yang sering terjadi sih ya, Bu. Iya, itu sering terjadi kalau kita belum ada persiapan mental. Persiapan secara emosi dan mental. Jadi sebetulnya untuk melakukan intermittent fasting pun, kita perlu yang namanya persiapan. Jadi, kesalahannya mungkin secara umum saya bisa bagi menjadi beberapa hal, Mbak. Yang pertama, kita melakukan intermittent fasting tanpa planning. Tanpa planning dan tanpa persiapan mental, persiapan emosi. Itu yang pertama. Kedua, kita berbuka puasa dengan cara yang salah. Makan makanan yang keliru. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita makan terlalu banyak. Overeating saat kita berbuka puasa. Tapi yang keempat bisa juga kita under eating atau makan terlalu sedikit. Ada juga yang seperti itu, Mbak. Jadi bukan makannya malah kurang. Sehingga yang terjadi malah nanti jadi malnutrisi. Kalau kita malnutrisi, kita nggak akan dapat manfaat kesehatan yang tadi kita sebutkan. Dan bahkan itu juga sulit untuk kita olahraga pada saat kita berpuasa. Padahal sebetulnya saat kita berpuasa, kita tetap perlu aktif bergerak. Nah, itu juga sering terjadi kekeliruan tuh. Terus sering keliru juga yang lain adalah saat kita berpuasa itu kita kurang bergerak, itu dia. Jadi kalau kita berpuasa tapi kita kurang bergerak atau sedentari, itu malah sebetulnya membuat puasa kita menjadi kurang efektif. Gitu. Itu contoh-contoh. Oke, ini menarik sekali ya, Bu, pembahasan tentang intermittent fasting ini. Tapi, Bu, kalau tadi kan yang saya tangkap adalah kalau kita menjalankan puasanya itu dengan cara yang benar, berarti kita justru akan justru tambah sehat gitu ya, Bu, malah meningkatkan imun tubuh kita gitu ya. Tapi ya, awet muda. Satu kunci yang saya ambil di sini sih kayaknya berarti untuk intermittent fasting ini kunci utamanya siap mental dulu ya, Bu, siap mental untuk menjalankannya dengan cara yang benar gitu ya, Bu ya. Iya Mbak. Jadi sebetulnya sebelum kita memulai fasting apapun, termasuk intermittent fasting, pertama-tama kita mesti mengenali diri kita masing-masing dulu. Kita harus berangkat dari kesiapan masing-masing. Kita harus memberikan diri kita sendiri berbagai pertanyaan. Apakah fasting ini yang pertama buat kita? Atau sebelumnya kita sudah pernah melakukan fasting. Lalu kita perlu melakukan review dulu. Pola makan kita sehari-hari seperti apa? Apakah masih terlalu terbiasa dengan processed food? Atau
walaupun kita tidak fasting, kita sudah mulai menerapkan clean eating. Nah, itu akan sangat berbeda secara mental persiapannya. Kalau seseorang masih sangat makan on the run, makan on the go gitu ya, traveling, lalu sering-sering meeting, terus jarang masak di rumah, lalu kita biasanya makan di luar, atau kita biasanya grab snack, terus kita makan di jalan, kita ke mall, jajan, atau mungkin ada juga yang tipikal sering jajan malam-malam. Nah, kalau yang pola makannya masih seperti itu perlu persiapan lebih jauh untuk memulai yang namanya puasa-puasa apapun, termasuk intermittent fasting. Karena berbeda dengan mereka yang sudah keseharian itu clean eating. Sudah keseharian lebih sering masak sendiri mungkin. Dan sudah mungkin keseharian tanpa MSG. Nah, itu untuk masuk ke intermittent fasting akan jauh lebih mudah. Tetapi bagi mereka yang masih pola makannya itu sering jajan di luar dan belum clean eating, itu mungkin jangan langsung drastis jumping masuk ke intermittent fasting. Tetapi persiapan dulu untuk mulai berubah ke clean eating dulu. Atau mengurangi processed food. Contohnya itu. Jadi, sebelum kita memulai intermittent fasting, kita mesti check and recheck. Pola makan kita sekarang ini seperti apa ya? Lalu juga analisa juga kita tuh ada sakit apa atau enggak, itu perlu juga kita ketahui karena tidak serta-merta kondisi kesehatan apapun bisa langsung intermittent fasting atau fasting apapun. Jadi kita perlu tahu dulu, oh kita ada symptoms apa nih, kita ada riwayat kesehatan apa nih. Nah, itu juga perlu kita dengarkan suara tubuh kita, dengarkan kondisi tubuh kita masing-masing, check and recheck. Iya. Jadi ada banyak persiapan dulu, Mbak. Jadi salah satunya yang berpengaruh juga pola makan juga sangat berpengaruh ya Bu untuk kita memulai intermittent fasting ini gitu. Yeah. Nah, kalau yang saya tahu nih bukan banyak orang yang bilang nih salah satunya sarapan itu kan penting banget nih, salah satu hal yang penting dilakukan. Kayak orang tua saya juga sering bilang nih Bu kayak harus sarapan nih pagi-pagi biar nanti bisa nyerap pelajaran dengan baik gitu, biar nggak ngantuk di sekolah atau gimana gitu Bu. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih Bu kalau untuk sarapan itu wajib atau enggak? Terus ada juga yang bilang makan malam tuh bikin gendut, itu gimana ya Bu, menurut Bu Susan? Ya, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan orang suka ngomong breakfast gitu ya Mbak. Sebenarnya breakfast itu pengertiannya adalah breakfast. Jadi buka puasa. Jadi, kesalahan yang sering ada di persepsi orang pada umumnya adalah, oh buka puasa, breakfast, itu artinya pagi. Mungkin orang pada umumnya berpikir, oh harus dilakukan pagi nih, sebelum jam 10 pagi itu termasuk pagi. Nanti di atas jam 10 itu termasuk siang, jam 12 itu termasuk lunch, gitu. Nah, padahal sebetulnya breakfast atau breakfast itu tidak ada jam. Jadi, yang dimaksud dengan real breakfast itu sebetulnya adalah makanan pertama kita dalam hari itu. Nah, jadi bukan berdasarkan jam, oh harus sebelum jam 9 atau sebelum jam 10. Bukan. Jadi, kesalahan pertama atau mitos adalah breakfast itu harus pagi. Kalau kita nggak makan pagi, itu kita nanti bisa sakit, kita nggak bisa mikir, bla 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 bla. Nah, jadi persepsi yang salah pertama kali adalah mengira bahwa breakfast itu harus pagi. Padahal tidak demikian. Itu yang pertama. Kedua, memang betul, kita harus mengenali tubuh kita masing-masing. Ada orang yang memang betul, sebelum jam 10 pagi, tergantung dia bangunnya jam berapa, dia lapar. Nah, pada saat dia misalnya bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, lalu jam 8 pagi itu tubuhnya memang lapar ya, real hunger. Jadi memang perlu diisi makanan. So, dengan kata lain untuk orang tersebut itu dia perlu memang makan dan kebetulan terjadinya pagi. Tapi bukan semata-mata breakfast itu harus pagi, bukan. Tapi untuk orang tersebut dia memang butuh makan di pagi hari, maka dia harus makan. Sehingga dalam hal ini makan pagi buat dia adalah baik. Tetapi itu tidak untuk semua orang serta-merta. Jadi, pernah pasti Mbak menemui banyak orang yang, aku nggak pernah makan pagi, aku nggak enak kalau makan pagi, rasanya enak, aku nggak biasa makan pagi, aku kalau makan pagi malah tambah nggak enak,
Dan berdasarkan penelitian, ada sebagian orang betul yang makan pagi malah sebetulnya weight gain. Makan pagi malah berdampak sebetulnya kebalikan dari weight loss. Gitu. Dan karena memang betul, karena tubuh setiap orang itu unik. Jadi tidak untuk semua orang itu butuh makan pagi. Jadi untuk sebagian orang yang kebetulan mungkin bangunnya tidak terlalu pagi. Ada orang kan yang bangun mungkin jam 8, jam 9 baru bangun. Kemudian kebetulan mungkin malamnya dia itu baru stop makan jam 9 malam misalnya. Atau bahkan ada yang stop makan jam 10 malam malah. Sehingga untuk orang seperti itu sebetulnya jam 9 pagi, jam 10 pagi belum tentu dia lapar. Nah, jadi orang yang memang pagi tidak lapar sebaiknya itu ikuti suara tubuhnya, jangan memaksakan diri hanya karena kata orang tua mengatakan saya harus makan pagi, saya tidak lapar tapi saya makan. Nah, itulah di situ ada kekeliruannya. Jadi sebetulnya yang terbaik adalah kita hanya makan saat kita lapar. Dan sebetulnya yang diinginkan saat kita berpuasa itu kita mampu melewati 12 jam kosong. Kenapa? Karena pada saat kita 12 jam tanpa makanan, disitulah kita masuk ke zona yang namanya zona fat burning. Di mana tubuh kita mulai menggunakan cadangan lemak untuk dibakar. Sehingga mulai terjadi mengambil storage fat, cadangan lemak kita, untuk sebagai energi kita, sehingga setelah mampu melewati 12 jam itu, itulah kita mulai yang namanya weight loss. Atau menggunakan cadangan lemak untuk weight loss. Itu. Jadi kalau kita mau sebetulnya mendapatkan efek weight loss, sedikitnya kita harus 12 jam tanpa makan. Kita akan bisa mendapatkan efek weight loss itu. Gitu. Dan itu yang dicari oleh sebagian orang yang mau melakukan puasa biasanya. Biasanya ya Bu. Biasanya sih saya juga sering dengar orang yang mau menurunkan berat badan, salah satunya caranya dengan puasa gitu. Nah, sebenarnya kan dari tadi kita ngebahas nih Bu, kalau setiap orang tuh tubuhnya unik gitu ya Bu ya. Jadi setiap orang beda-beda. Mereka tubuhnya beda-beda. Jadi sebenarnya kalau intermittent fasting ini aman nggak sih Bu buat dilakukan oleh semua orang? Boleh nggak sih semua orang melakukan puasa ini gitu? Oke, jadi sebetulnya memang ada disclaimer-nya Mbak, ada cautious. Sebagian orang itu perlu sangat berhati-hati untuk melakukan puasa. Tentu saja misalnya ibu hamil dan menyusui itu tidak dianjurkan untuk melakukan puasa. Kemudian seseorang yang sudah memang awalnya itu kurang gizi atau underweight ya, undernutrisi. Nah, apabila sudah dalam status gizi rendah, sebaiknya juga tidak puasa apapun, termasuk intermittent fasting. Kemudian seseorang yang ada kondisi penyakit tertentu. Jadi kita perlu mengetahui misalnya kita sedang ada kondisi akut ya. Ambil contoh misalnya diabetes yang belum terkontrol. Jadi diabetes akut. Lain dengan diabetes kronis ya, artinya diabetes yang sudah under control. Itu bisa melakukan intermittent fasting, tetapi under supervisi. Tetapi kalau diabetes yang belum terkontrol, sebaiknya tidak melakukan puasa apapun. Sampai terkontrol dulu. Lalu misalnya kondisi kesehatan yang lain ya, misalnya ambil contoh ada autoimun, atau ada cancer. Nah, itu tidak boleh serta-merta jumping puasa tertentu tanpa diawali dengan mungkin konseling dulu atau supervisi untuk mengecek dulu apakah sudah siap atau belum untuk melakukan puasa. Dan yang pasti anak-anak yang masih di bawah 17-18 tahun, yang masih dalam masa pertumbuhan, tidak dianjurkan untuk melakukan puasa apapun bentuknya, termasuk intermittent fasting. Lalu termasuk juga seseorang yang ada riwayat histori eating disorder. Jadi apabila mereka punya riwayat eating disorder, misalnya ambil contoh anoreksik atau bulimia,
dan lain sebagainya, itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa apapun termasuk intermittent fasting. Lalu ada disclaimer juga Mbak, sebetulnya untuk perempuan melakukan intermittent fasting itu ada rambu-rambu khusus dibandingkan laki-laki. Jadi puasa secara umum itu akan lebih mudah, termasuk intermittent fasting, itu akan lebih mudah bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Gitu. Jadi bagi kita nih ladies perempuan itu untuk melakukan intermittent fasting sebetulnya lebih banyak dibutuhkan flexibility rambu-rambunya karena kita nggak akan bisa sekonsisten laki-laki saat melakukan puasa. Itu rambu-rambunya seperti apa tuh Bu? Kenapa perempuan itu lebih banyak nih rambu-rambunya daripada laki-laki gitu? Karena perempuan itu sebetulnya ada menstruasi itu ya Mbak. Jadi kita hormonal kita itu jauh lebih kompleks daripada laki-laki. Kita masa-masa menstruasi itu sebetulnya membutuhkan energi yang sangat berbeda. Dan kita tahu pada saat kita PMS, menjelang kita menstruasi dan lain sebagainya, atau nanti kalau perempuan itu menopause, menjelang masa menopause, itu fluktuasi hormonal kita tuh jauh-jauh lebih kompleks daripada laki-laki. Sehingga kita perlu memahami dulu, sebetulnya kapan kita butuh energi lebih. Kalau laki-laki itu jauh lebih konsisten. Energi mereka konsisten all throughout the day. Kecuali mungkin saat mereka lagi stres berat, atau mereka lagi harus melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan energi ekstra ya. Tapi di luar itu, sebetulnya energi mereka lebih konsisten. Sedangkan perempuan itu perlu hati-hati karena kita itu saat kita apalagi lagi masa misalnya lagi terutama perempuan yang sedang dalam masa ingin punya anak. Nah, itu juga beda tuh. Ingin conceive ya, ingin punya anak. Kita harus stok cadangan energi itu mikronutrien maupun makronutrien itu harus sangat cukup di tubuh kita. Sehingga pada saat kita berpikir untuk hamil, walaupun belum hamil ya, tapi kita ke masa depan kita sedang berusaha untuk hamil, itu baiknya kita juga tidak berpuasa. Jadi di situ juga ada perubahan hormon untuk perempuan. Demikian pula menstruasi itu akan mempengaruhi. Jadi perempuan ada masa-masa sangat capek, butuh energi lebih, kita butuh fleksibel. Sehingga intermittent fasting kalau laki-laki itu ambil contoh bisa dilakukan mungkin kalau yang 16-8 itu Mbak, yang simple, itu mungkin boleh setiap hari mereka melakukan itu tuh nggak ada masalah. 16-8 karena itu termasuk ringan. Tetapi untuk perempuan, mungkin even yang ringan, yang 16-8 itu, 16 jam tanpa makanan, 8 jam window makanan, mungkin untuk perempuan itu pun nggak boleh konsisten setiap hari. Jadi itu pun mungkin ada level of flexibility. Jadi mungkin hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Misalnya dalam seminggu hanya beberapa kali. Atau stop mulai. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi hormonal kita. Oke, ini menarik sekali ya Bu. Ini mirip-mirip nih Bu sama kalau di Muslim kan juga puasa Ramadan, orang wanita yang lagi dapat juga nggak boleh puasa tuh Bu. Jadi ini berarti memang ada dasarnya gitu ya Bu. Kenapa? Salah satunya dasar kesehatannya juga nih. Kenapa kalau perempuan lagi menstruasi juga sebaiknya tidak berpuasa? Gitu ya, Bu. Betul, nah, betul banget. Tadi sebelumnya Bu Susan itu juga menjelaskan nih Bu kalau kita lagi puasa untuk supaya lebih efektif kita harus bergerak juga nih Bu. Nah, sebenarnya untuk berolahraga di saat puasa ini sebenarnya menurut Ibu gimana sih cara yang paling efektif? Karena biasanya kalau kita puasa tuh rasanya males banget buat bergerak gitu. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan manfaat yang optimal, efektif dari berpuasa tuh Mbak, malah sebetulnya kita harus olahraga. Tapi memang olahraganya harus di-adjust. Jadi kenapa kita perlu olahraga? Karena sebetulnya tubuh kita tuh mendapatkan energi itu bukan cuma dari makanan, tetapi dari oksigen. Manusia itu adalah makhluk bergerak.
Dimana kalau kita semakin bergerak, apalagi gerakan kita itu kardio ya, kita berjalan, kita nggak sedentary ya, nggak duduk terus, kita jalan, kita aktif, kita itu sebetulnya ikut memasukkan oksigen. Kalau kita lari, sebetulnya kita tuh lebih pumping oksigen untuk masuk ke aliran darah kita. Nah, sehingga sebetulnya bergerak atau secara aktif itu dibutuhkan untuk tubuh kita menjadi sehat. Sel-sel kita itu bernapas. Nah, lagi pula kan tujuan berpuasa untuk optimum itu kan sistem imun meningkat. Sistem imun meningkat itu sebetulnya kalau paralel dengan kita itu aktif bergerak juga. Sehingga sebetulnya walaupun kita berpuasa, intermittent fasting, itu tetap dianjurkan untuk kita aktif. Nah, tetapi caranya gimana? Oke lah, misalnya sedang melakukan intermittent fasting, pastinya kita tidak melakukan exercise yang sangat ngoyo atau sangat high impact. Karena exercise yang berat atau high impact, itu justru malah akan membuat oxidative stress. Jadi membuat tubuh kita menjadi stressful. Dan itu akan mengambil cadangan energi kita. Dan itu akan membuat puasa kita menjadi berantakan kalau kita masuk ke dalam cellular oxidative stress. Sehingga pastinya exercise kita itu harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing. Pertama-tama kita harus bertanya, apakah kita sudah terbiasa olahraga? Ada orang yang memang sudah aktif olahraga, jadi artinya memang dia sudah aktif bergerak sepanjang hari, atau dia memang mungkin bukan atlet, tetapi olahraga itu adalah bagian dari keseharian. Nah, kalau yang sudah sifatnya seperti itu, tentu saja dia dapat melakukan aktivitas exercise-nya hampir seperti biasa, tetapi waktunya aja sekarang yang diatur. Kalau dia sedang melakukan intermittent fasting, berarti waktu yang dianjurkan itu sebetulnya saat dia melakukan regular exercise-nya itu adalah di waktu mendekati buka puasanya. Jadi misalnya 16.8 itu kan kita boleh pilih Mbak waktunya. Ambil contoh misalnya, seseorang saya memilih untuk stop makan jam 8 malam. Kalau saya stop makan jam 8 malam, itu berarti kalau saya mau 16.8, saya akan buka puasa lagi itu sekitar jam 12 siang besoknya. Berarti saya skip breakfast satu kali. Saya skip satu kali makan. Kebetulan itu terjadi di makan pagi. Lalu saya baru makan pagi saya yang pertama itu jam 12 siang. Oke. Nah, untuk yang seperti itu, maka exercise-nya bagus dilakukan menjelang jam 12 siang. Oke. Karena yang paling penting dari kita setelah exercise itu adalah post-workout, makanan post-workout. Jadi, untuk tubuh kita itu dapat melakukan recovery dengan baik, itu kalau artinya setelah kita exercise, terutama kalau kita exercise-nya itu mau weightlifting, strength training gitu ya, itu dibutuhkan habis itu harus mengejar nutrisinya, Mbak. Okay. Nah, untuk supaya muscle kita tuh recovery dengan baik dan bukan malah terjadi apa itu istilahnya kita merusak muscle, ngambil muscle sendiri, jadi kita nggak tercapai weightliftingnya itu. Jadi malah tubuh kita nggak mendapatkan repair, yang ianya malah repair tidak tercapai, tujuan exercise tidak tercapai. Nah, untuk bisa tercapai optimum, itu kita perlu yang namanya recovery nutrisinya post-workout itu. Nah, sehingga baiknya itu kita exercise-nya itu menjelang berbuka puasa, kalau mau optimum seperti itu. Tapi bagi mereka yang masih nggak kuat juga, misalnya, aduh terlalu lemes ya, udah nggak kuat lagi nih untuk olahraga, nggak apa-apa, maka olahraganya dilakukan saat sudah berbuka puasa. Jadi di window yang 8 jam makan itu. Oke. Itu boleh kita selingi dengan olahraga di situ.
Oke, baik. Bu Susan nih, kita sudah ada beberapa peserta nih kepada para pembelajar juga. Kita buka sesi tanya jawab juga. Bagi yang ingin bertanya juga silahkan ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing-sharing juga nih ya Bu, boleh ya Bu ya? Untuk sharing-sharing tentang puasanya. Kayaknya ini Ibu Riana nih. Ibu Riana mungkin mau ngobrol Bu, sharing-sharing. Ibu Riana Tondang. Halo Bu. Boleh Bu? Mau sharing-sharing? Dibuka dulu mic-nya Bu, mungkin. Kalau Mbak, aku mau nanya ya. Iya, silahkan. Oh, ya, ini dengan siapa? Maya. Hai Mbak Susan. Halo Mbak Maya. Aku mau tanya, kalau misalnya kita melakukan intermittent fasting ini, itu kan mulai dari dari itu kan misalnya kita terakhir makan itu kan jam makan malam, let's say jam 7 malam ya Mbak Susan ya. Iya. Nah, habis itu kan kita pagi. Nah, jadi pada saat bukan sarapan sih, pada saat kita sudah bangun pagi, apakah kita bisa minum air sampai jam 12 yang baru buka puasa, atau kayak air dalam artian tetap minum jus, atau enggak usah, atau langsung bablas sampai jam 12 siang baru kita makan dan minum gitu. Iya. Ini good question banget nih, Mbak Maya. Jadi memang sering ada pertanyaan, apakah kalau kita intermittent fasting itu kita masih boleh minum? Pasti, yang jelas kalau air putih itu justru malah sangat dianjurkan. Kalau kita kurang hidrasi, artinya kita kurang minum dan tubuh kita dehidrasi, itu sebetulnya dapat menggagalkan puasanya itu sendiri. Dan itu malah berdampak buruk untuk puasa. Jadi, kalau minum air putih, yes, itu malah harus dianjurkan. Kita harus hidrasi all throughout the day. Nah, tapi di luar air putih, itu yang masih boleh adalah segala sesuatu yang sebetulnya tidak mengandung kalori. Atau kalaupun ada kalori itu rendah sekali, kurang lebih 50 kalori ke bawah. Tapi saya juga tidak anjurkan segala sesuatu yang sifatnya artificial ya. Jadi artinya misalnya diet soda seperti itu kan, itu pakai artificial sweetener. Nah itu bukan masuk dalam ranah clean eating atau whole food. Itu masuknya dalam proses food, makanan tidak sehat. Jadi itu bukan juga yang dimaksud di sini. Tapi kalau tadi pertanyaan Mbak Maya jus, dalam pengertian ini jus sayuran, ataupun orang mungkin sering bikin smoothies, jus buah kayak gitu, itu bukan yang termasuk dapat dilakukan dalam window 16 jamnya itu. Tapi itu boleh pada saat makan. Itu jadi jus apapun yang mengandung kalori, termasuk itu sayuran maupun buah, itu sudah masuk dalam bagian berbuka puasa. Bukan window stop eating atau tanpa makanannya itu. Tetapi kalau teh herbal, misalnya teh herbal, atau teh, green tea, black tea, atau bahkan mungkin coffee, untuk sebagian orang mau minum black coffee, asal bukan 3-in-1 ya, bukan 3-in-1, apalagi coffee yang mengandung gula, gitu ya, black coffee, mungkin dengan sedikit misalnya VCO, atau dengan sedikit misalnya sedikit sekali santan segar atau sedikit sekali susu almond atau mungkin yang sifatnya mungkin sedikit susu yang grass fed atau susu yang sehat ya, itu masih boleh. Karena itu sering jadi pertanyaan sih bagi klien-klien yang ingin melakukan intermittent fasting, mereka tapi coffee drinker. Nah, itu masih boleh, tapi seperti itu syaratnya. Oke, terima kasih Bu Susan. Semoga menjawab. Makasih ya, Mbak Susan. Sama-sama Mbak Maya. Ini udah ada Bu Riana juga nih. Bu Riana udah buka mic juga nih. Boleh Bu Riana, ada yang mau ditanyain mungkin ke Bu Susan? Mbak Riana. Iya. Halo. Halo, kurang
agak jauh Bu suaranya. Iya, agak jauh. Agak jauh suaranya. Halo Ibu. Bu Susan. Halo, Bu. Halo, iya. Selamat pagi. Bu Riana, biasanya, mau tanya ya Bu, biasanya, bisa dengar? Udah Bu? Iya, iya Bu. Oke. Nah, biasanya ya, kalau saya itu malam, selesai makan malam itu jam 7 malam. Setelah itu kan sampai pagi tidak makan apa-apa, bangun tidur itu saya minum air hangat ya. Minum air hangat 2 gelas pagi hari. Misalnya kalau kita mau berpuasa, apakah bisa kita lakukan dengan minum jus buah jam 10 pagi, begitu Bu? Hingga buka puasa nanti di sore hari atau siang hari jam 12, bagaimana menurut Ibu? Oh ya, jadi ini mirip seperti pertanyaan Mbak Maya tadi. Kalau itu jus buah, mungkin maksudnya jus buah ya Bu ya, atau jus sayur gitu ya? Ya. Jadi kalau itu termasuk yang ada kalorinya Bu. Jadi sebetulnya pada saat kita masih dalam time frame yang kita berpuasa dan belum waktunya berbuka puasa, itu jus itu belum boleh sebetulnya. Jadi jus itu boleh untuk minuman berbuka puasa, itu bisa. Tetapi kalau air putih atau teh herbal atau black coffee, jadi segala sesuatu yang tidak ada kalorinya, nah itu boleh dikonsumsi di masa yang masih di time frame yang kita berpuasa tersebut. Oh, begitu ya, Bu? Ya, tapi saya bisa memberikan tips lain. Jadi misalnya yang ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu bapak sekalian untuk membantu mengurangi rasa lapar mungkin. Itu misalnya ambil contoh teh herbal itu bisa, atau misalnya apple cider vinegar yang pernah tahu cuka apel, cuka apel yang raw ya, yang raw dan organik. Nah, itu boleh, itu diambil 1 sendok makan, dilarutkan dalam 1 air. Itu boleh itu saja cukup atau ditambah sedikit sejumput aja sea salt atau Himalayan pink salt. Okay. Nah, itu boleh untuk diminum sepanjang kita masih dalam time frame berpuasa. Kalau dikasih madu sedikit, boleh, Bu? Nah, kalau dikasih madu, itu menjadi ada kalorinya. Oh, jadi, kalau apple cider vinegar-nya saja, yang raw apple cider vinegar saja dengan sedikit garam, itu biasanya akan memberikan energi, jadi akan memberikan elektrolit, mengurangi rasa lapar, mengurangi craving, tanpa ada kalori, Bu. Jadi, itu bisa dicoba. Di luar itu, bisa juga minum sebetulnya kunyit. Jadi, air kunyit, air kunyit segar, gitu ya, atau bikin air kunyit ekstrak, kemudian ditambah sedikit merica hitam, black pepper. Sejumput black pepper. Nah, itu juga bagus sekali untuk sekaligus anti-inflamasi, dan itu juga bisa mengurangi rasa lapar selama menunggu kita berbuka puasa. Atau teh hangat ya, teh herbal yang hangat, green tea, seperti itu. Untuk sebagian orang kita mesti lihat ada yang cocok teh, ada yang cocok teh herbal, ada yang cocok coffee. Nah, itu silahkan dicoba trial. Itu semuanya bisa bantu untuk mengurangi rasa lapar sambil menunggu berbuka puasa. Dan sebetulnya dengan kita bergerak. Jadi dengan kita aktif bergerak, asal bukan exercise yang high impact ya, itu akan membantu mengurangi rasa lapar. Jalan, bergerak cepat, jalan cepat, itu bisa mengurangi rasa lapar. Oke.
Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Riana pertanyaannya. Semoga jawaban dari Bu Susan membantu ya Bu ya menjawab pertanyaannya tadi. Bisa dicoba nih Bu tips-tips dari Bu Susan tadi untuk kalau misalnya Ibu mau puasa juga gitu ya Bu. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih. Oke. Bu Susan, Mbak Susan ini mau itu lagi dong, mau tanya lagi yang herbal tea itu ya, satu lagi ya. Yang herbal itu kan kalau saya kan nggak minum teh hijau atau black tea, tapi kalau misalnya teh bunga gitu atau kita bikin sendiri kayak ginger sama turmeric, terus udah gitu kasih rempah-rempah lainnya, itu termasuk nggak ya Mbak Susan? Iya, itu termasuk yang bagus Mbak. Termasuk yang selain dapat mengurangi rasa lapar, craving, itu juga anti-inflamasi. Jadi itu malah sebetulnya support intermittent fasting-nya. Bagus itu. Oke, thank you Mbak Susan. Ya, sama-sama Mbak Maya. Thank you Bu Maya. Thank you Bu Susan juga sudah menjawab pertanyaannya. Semoga membantu ya Bu Maya jadi jawabannya tadi. Oke, Bu Susan, sepertinya kita waktunya udah habis nih Bu. Nggak terasa seru banget ya pembahasan tentang intermittent fasting ini gitu. Nah, mungkin Bu Susan ada closing statement sedikit. Sekalian nih Bu, ada satu pertanyaan terakhir nih dari Legita. Selamat siang Bu Susan, minta tipsnya dong agar kita konsisten berpuasa gitu. Jadi boleh mungkin Bu Susan jawab sekalian nanti ada closing statement-nya. Oh iya, oke. Jadi sebetulnya asal kita tidak yang di luar yang disclaimer tadi, itu secara umum itu kita semua bisa berpuasa, intermittent fasting. Dan malah sebetulnya dengan melakukan intermittent fasting from time to time dengan benar, itu malah sebetulnya membantu tubuh kita untuk menjadi lebih sehat dan awet muda. Membantu sistem imun kita juga berfungsi dengan lebih baik. Nah, untuk dapat melakukannya dengan konsisten, pertama-tama kita perlu persiapan. Jadi kita harus mengenal diri kita masing-masing. Bagi yang belum mengenal clean eating, perlu dipastikan untuk persiapannya itu dimulai dengan clean eating dulu. Kemudian, jangan pernah melakukan intermittent fasting atau fasting apapun secara drastis. Jadi, 16-8 itu termasuk yang paling mudah atau level yang paling mudah. Tetapi kalaupun itu masih dirasa berat, jangan serta-merta 16-8. Mungkin kita bisa mencoba dengan 12 jam dulu tanpa makan. Karena sebetulnya apabila kita dapat melewati 12 jam saja, itu tubuh kita sudah mulai masuk ke zona yang pembakaran lemak. Jadi paling tidak kita dapat melewati 12 jam itu dulu. Nanti kalau 12 jam tanpa makanan kita sudah bisa, mungkin tambah 13 jam, 14 jam dan seterusnya. Kemudian make sure juga untuk bisa konsisten kita harus berbuka puasa dengan cara yang benar itu tadi. Karena kalau berbuka puasanya itu keliru dan malah diisi dengan processed food atau malah kita binging atau snacking atau kita malah eating too much, itu puasa kita tidak akan stabil. Dan bahkan kita tidak akan mendapatkan efek yang kita cari, tapi malah tubuh kita tambah capek. Dan malah bukannya tambah sehat, tapi kita malah berbuka puasanya keliru, misalnya overeating, kita malah besokannya nggak akan bisa berpuasa dengan baik. Sehingga sebetulnya berbuka puasa yang benar itu adalah key daripada suksesnya itu sendiri. Jadi kita mesti buat planning kita berbuka puasa itu dengan cara yang bagaimana. Nah sayangnya memang karena waktu yang terbatas ya, jadi kita tidak sempat membahas clean eating-nya itu loh, whole food atau clean eating. Ya mungkin karena whole food atau clean eating itu sendiri sebetulnya adalah satu panduan yang harus kita pegang dulu untuk bisa berbuka puasa dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Susan atas informasinya juga tadi. Ya, semoga jawabannya dari Bu Legita juga terjawab ya Bu ya. Tadi sudah dibahas juga tips-tipsnya supaya konsisten. Pokoknya intinya adalah kita harus pertama mengenali diri kita sendiri dulu untuk memulai intermittent fasting ini. Dan juga pola makan itu berpengaruh sekali ya Bu Susan ya. Sangat, mungkin kita next seminar akan bahas nih Bu tentang
clean eating atau whole food ini ya, Bu ya. Boleh, Oke, boleh. Karena kebetulan waktu kita juga sudah habis nih, Bu. Sangat seru nih ya, Bu, pembahasannya. Mungkin kepada para sahabat pembelajar, terima kasih banyak nih sudah bergabung di seminar hari ini. Dan juga Bu Susan, terima kasih atas pencerahannya pada pagi hari ini. Jadi kita banyak input-input baru nih, Bu, untuk tentang intermittent fasting ini. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi di seminar berikutnya di hari Rabu depan. Bu Susan nanti akan seminar lagi ya, Bu ya? Akan ngasih materi lagi ya, Bu? Di jam 10 atau gimana, Bu? Mudah-mudahan, Mbak, tapi belum terschedule-kan dengan pasti ini nanti sekarang. kita bisa diobrolin lagi ya, Bu ya, sama tim Indonesia boleh. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Bu Susan, terima kasih sahabat pembelajar. Sampai jumpa lagi di seminar berikutnya. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.